Selamat siang teman-teman. Di hari ini kita bakal bahas Bitcoin. Terus ada beberapa berita yang mungkin di minggu ini khususnya yang lumayan hot ya. Di antaranya ada Persib bermitra dengan Socios, terus juga ada BPFT, terus juga ada senator US yang mengenakan RU aset kripto sebagai komoditi, dan juga ada statistik data di mana miner Bitcoin mulai menjual Bitcoinnya gitu ya. Dah, sebelum ke sana juga kita bakal analisa Bitcoin dulu. Dan tentunya sesuai janji kita kemarin bahwa setiap video analisa ini kita akan adain giveaway. Kita akan giveaway gratis sebuah merchandise crypto ya dari Cryptois. Nah ini free banget ya, free, jadi teman-teman nggak usah bayar ongkir, tinggal teman-teman komentar, terus komentarnya juga yang bisa random bikinnya milik kalian gitu ya. Nah di video yang ini ya, tentunya di video yang kemarin waktu ada potensi salib Ethereum, kita akan random pilih pakai YouTube Random Common Picker. Kita masukin di sini ya. Kita filter duplicate user, lalu kita 9 tambah 8 17. Nah, jadi nanti yang kepilih dari komentar ini bakal saya balas komentarnya, dan kalian harus balas lagi dengan Telegram teman-teman ya. Artinya harus dapat username Telegramnya, bakal kita hubungin gitu. Oke, kita get YouTube comment. Kita tunggu amount of unique comment ada 14 komentar. Kita klik get YouTube comment. Oh, kita tulis lagi chapter. Oke, get YouTube comment. 14. Oh ya, ini kita klik start. Oke, raffle ada siapa yang menang nanti bakal saya komen. AA Acep ya, ini komennya cuman checklist 3 ya, tapi nggak apa-apa karena ini benar-benar kita pilih berdasarkan random ya, jadi tetap AA Acep akan menang. Kita bakal lihat di komentarnya ada nggak ya Acep, coba Acep. Nah ini, oke, congrats, Anda menang. Nanti kita bakal komentar pakai akun official. Nanti tolong balas lagi dengan username Telegramnya Acep. Oke, kita langsung aja ke video selanjutnya, ke pembahasan selanjutnya, di BTC ya. Kalau kemarin kita bahas ada yang bakal bisa salib Ethereum. Karena ini udah hari Jumat menjelang weekend nih, Bitcoin seperti apa gitu ya kondisinya. Sebenarnya Bitcoin ini dia nggak mau ngetes support yang cukup lumayan dalam ya di 29.300. Nah, ini kalau kita cek di sini, dia itu nggak mau ngetes support area ini teman-teman. Nggak mau ngetes support area ini. Dan dia selalu bertahan di atas 29.500 lah ya untuk candle close-nya gitu ya. Selalu bertahan di atas 29.500. Artinya si Bitcoin ini berpotensi untuk breakout di time frame 1 jam di weekend ini ya. Tapi menurut saya di posisi seperti ini sebenarnya enak untuk short. Kenapa? Karena kita bisa manfaatin untuk scalping ya. Kalau untuk scalping mungkin ini bisa untuk short karena ini udah kelihatan banget sudah nggak bisa nge-breakout di resisten ini. Selalu gagal, dan ini percobaan yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Ini percobaan ke-6 untuk menembus resisten. Dimana kalau misalkan udah sering dicoba resisten itu, biasanya resisten itu tidak akan jadi ditembus ya, karena memang terlalu sering tapi nggak bisa nembus. Artinya itu area kuat, trend line yang kuat gitu ya. Ini yang trend line atas ini sangat kuat. Artinya apa? Kita bisa menyimpulkan bahwa trend resisten ini cukup kuat. Jangankan untuk ngetes ke sini ya teman-teman. Jangan untuk ngetes ke sini. Di resisten trend yang ini pun Bitcoin belum berhasil untuk keluar, terutama di time frame 1 jam. Setelah dia berhasil keluar di sini ya, di trend awal ini udah berhasil keluar, tapi di sini dia terjebak lagi. Hampir mirip seperti ini kasusnya. Tapi ini hanya 3 kali dites. 3 kali dites langsung keluar gitu ya. 3 kali dites, 1 kali dites dia bisa keluar. Nah ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini sekarang weekend. Artinya ini cukup lemah ya. Kalau saya sih saranin untuk nge-short ya. Kalau rekomendasi saya mending nge-short. Kalau kita nge-short berarti entry misalkan di area sini lah ya. Kalau kita bisa entry di 3300-an, nge-short berarti target kita di sini. Target 1 awal kita di sini, stop loss kita di sini. Stop lossnya di sekitar 2% lah ya, 2%. Rewardnya di 4%-an. Di 4% sampai ke sini. Bisa ke 28-6%. Jadi risk and rewardnya lumayan kalau kalian nge-short, apalagi kalau pakai leverage 10 aja. Resikonya 20% tapi rewardnya bisa sampai 70-50%an ya. Ini tetap di your own research juga, teman-teman balik lagi analisa. Tapi kalau secara 1 jam dan kalau kita cek di daily pun, kita hapus dulu ya nih. Kalau kita cek di daily, Bitcoin juga tidak terlalu bagus ya, karena ini adalah resisten kuat nih. Ini yang warna yang sebelah sini tuh resisten kuat, artinya banyak volume penjualan juga di sini.
Dan support juga, kalau misalkan support ini gagal bertahan dan resisten ini tidak berhasil tembus, ya, dia will go down ke sini, mungkin di area sini ya. Nah, ke area sini di 28-an, 28300. Mungkin Bitcoin bisa ke 28300 gitu ya. Karena ini ada candle yang cukup jelek nih. Ada candlenya jelek banget ini. Jelek. Oke, itu untuk Bitcoin. Nah, sekarang kita bahas ke karena tadi yang komentar yang terpilihnya hanya checklist doang, apa jempol doang, bukan request koin. Kita nggak akan bahas koin lain ya, kecuali di VVIP. Kalau kemarin di VVIP, kalau saya boleh liatin ada beberapa sinyal yang masuk juga sih teman-teman nih. Kita coba ke Telegram. Oke, nah di Telegram ya. Nah ini kemarin ada Sol Long, itu entry-nya masuk ya. Kalau nggak salah nyampe target 2 deh, minimal target 2 sampai target 3. Mungkin kita cek di sini. Kita cek di TradingView sampai berapa Sol kemarin di satu harinya. Kemarin sampai ke ya 41,97 ya. Solana sampai 41,97, artinya target 2 tercapai. Terus juga ada AVAX juga tercapai. Tron juga cuma sampai target 1 untuk futures. Ethereum, kalau Ethereum di berapa ya? Ethereum kemarin di Ethereum high-nya di 1833. Ya sampai target 2 juga. Jadi kalau teman-teman mau gabung ke VIP boleh langsung aja di komentar ya, ada formnya, nanti bakal kita hubungin. Nah, sekarang saya mau bahas sedikit tentang berita, mungkin semenit 2 menit lah ya, tentang beberapa berita yang bagus untuk kripto ya untuk saat ini gitu. Yang pertama, terutama untuk di Indonesia ya, di Indonesia nih. Di Indonesia ada angin segar untuk fans Persib, di mana Persib bermitra dengan Sosios. Yang kita tahu Sosios ini itu ikonnya aja Lionel Messi ya, dan tim-tim besar seperti PSG, Barca, Inter, AC Milan pun itu juga di bawah naungan si Sosios, bahkan mereka sampai jadi sponsor utama ya si Sosios ini. Nah, Sosios ini melihat bahwa Indonesia ini jadi salah satu fanbase bola yang cukup besar ya, terutama untuk fanbase seperti klub-klub luar negeri gitu. Dan dia melihat Persib ini juga punya fanbase yang cukup besar. Jadi si Sosios ini bermitra akhirnya dengan Persib untuk membantu fans itu lebih dekat dengan klub gitu ya. Nah, mungkin ini nanti bakal, prediksi saya Persib bakal punya token ya. Dan mungkin ada FTO gitu ya, fan token offering. Yang kedua ada Bapepti ya. Lembaga keuangan dan Bapepti perlu bersinergi untuk melindungi transaksi kripto. Ya, ini sebenarnya saya setuju banget karena di sini dia meng-highlight ya. Nah, ini memang belum 100% mengingat perkembangan aset kripto ini sangat cepat dan bersifat global. Karena itu, Bapepti harus mampu bergerak lebih cepat mengikuti tren ini. Terutama bisa bergerak dan mampu mencegah serta melindungi investor dari penipuan Ponzi yang mengatasnamakan kripto. Karena inilah yang membuat image kripto itu jelek di Indonesia. Yaitu misalkan, oh ya kripto itu sama dengan Ponzi, kripto sama dengan MLM. Itu banyak banget kejadian seperti ini, padahal tuh kripto tuh nggak 100% nggak kayak gitu ya. Jadi ini banyak oknum-oknum yang memanfaatkan kripto untuk melakukan tindakan penipuan lah, atau bikin scam, terus bikin Ponzi, yang akhirnya bikin image kripto itu jelek gitu ya. Terus yang ketiga, nah ini, Senator US kenalkan poin RUU aset kripto sebagai komoditas. Oke, jadi di Amerika sana senator tuh mungkin kayak menteri gitu ya, itu bikin rancangan undang-undang ya, RUU kalau nggak salah ya, RUU aset kripto itu kalau kripto sebagai komoditas, hampir sama di Indonesia ya. Jadi Bitcoin itu sebenarnya komoditas juga. Nah, di Amerika sudah mulai seperti ini. Dan yang saya highlight tuh di sini, poin RUU termasuk aset kripto stablecoin. Jadi seolah-olah kejadian Terra kemarin tuh dijadikan big news di hampir semua beberapa negara yang maju di kripto gitu ya, kayak Jepang dan beberapa juga termasuk sekarang ini Amerika. Dia bikin undang-undang bahwa stablecoin itu wajib berbanding lurus dengan $1. Jadi misalkan kita mau bikin company, mau bikin stablecoin, misalkan stablecoin kita supply-nya 3 miliar stablecoin gitu ya, 3 miliar total supply, artinya kalian juga harus punya 3 miliar USD dalam bentuk US dollar juga. Jadi harus benar-benar 1 banding 1 dengan US dollar si total supply-nya, kayak gitu. Nah, yang terakhir ada Bitcoin miner net position change. Nah, ini setelah 2 tahun kita baru lihat penjualan Bitcoin dari miner itu cukup besar ya. Yang peaknya tuh sampai di bulan Januari, Maret, April, Mei kemarin ya. Di Mei kemarin mencapai 5 sampai 8.000 BTC per bulan itu penjualan dari si miner ini ya, dari hasil mining mereka. Terus mereka gak nge-hold ya.
posisi mereka nggak nge-hold ya. Artinya berkurang posisi mining holder Bitcoin di miner tuh berkurang. Jadi mereka menjual. Nah, ini biasanya waktu itu Bitcoin harganya naik. Bitcoin harganya naik. Kalau misalkan menjual tuh contoh di sini ya, di Januari 2021 mereka menjual besar-besaran, Bitcoinnya naik gitu. Tapi di sini terbalik, ketika Bitcoin turun di support yang agak krusial saat ini, mereka menjual. Dan bahkan volume terbesar itu ketika Bitcoin mulai rebound dan kepanikan lunak kemarin. Artinya apa? Jadi mungkin beberapa miners nih lebih baik di tengah ketidakpastian Fed juga, terus pasar lagi jelek juga, mereka lebih baik menjual Bitcoin selagi masih di harga 30 sampai 29 ribu. Itu mungkin di persepsi pada para miners gitu ya. Tapi kesimpulannya dari 4 berita ini rata-rata 3-nya good news ya teman-teman. Nah, menurut kalian gimana? Apakah di Indonesia sendiri bakal mulai ramai kripto dengan dimulainya oleh Persib gitu ya, fans yang bakal tahu tentang kripto tentunya, dan juga Bapepti dengan lembaga keuangan harus bersinergi. Terus juga di luar negeri Amerika aset kripto mulai dianggap komoditi. Apakah kripto di tahun ini bisa lebih baik? Silahkan komentar di bawah dan besok bakal kita pilih komentar terbaiknya. Oke?